akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melalui peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain sebagainya. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Asia Tenggara merupakan tempat bagi Muslim terbesar di dunia berada, yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas, sementara di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Islam merupakan agama minoritas. Nah, kedatangan Islam di Asia Tenggara sebagian besar didahului oleh interaksi dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, Cina, Iran, dan Yaman. Kondisi wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budayanya yang berbeda-beda. Misalnya, pada paruh kedua abad ke-13 Masehi, para penguasa di Sumatera Utara, di Aceh yang sekarang ini, sudah menganut Islam. Nah, kita akan membahas sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuknya ke Indonesia disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Indonesia dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan abad ke-2, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Nah, kita akan sedikit membahas tentang sejarah masuknya Islam di Malaysia, yaitu yang dimana sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Nah, yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang materi sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam, yang dimana Sultan Brunei pertama adalah Raja Awang Alak Biatar yang setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Muhammad Shah. Dengan Islam, Brunei bertegas dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Selama penyebaran Islam tahap awal, banyak ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei. Yang sangat terkenal di antaranya adalah Syarif Ali dari Taif, yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei. Syarif Ali berikutnya naik tahta sebagai Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425. Darussalam adalah Arab yang ditambahkannya pada kata Brunei, berarti negeri yang damai, untuk menegaskan Islam sebagai agama resmi negara dan untuk meningkatkan syiarnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan para sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain sebagainya. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat. Asia Tenggara merupakan tempat bagi Muslim terbesar di dunia berada, yaitu di Indonesia,
Malaysia, dan Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas sementara di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Islam merupakan agama minoritas. Kedatangan Islam di Asia Tenggara sebagian besar didahului oleh interaksi dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, Cina, Iran, dan Yaman. Kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosialnya budaya yang berbeda-beda. Misalnya, pada paruh kedua abad ke-13 Masehi, para penguasa di Sumatera Utara, di Aceh yang sekarang ini, sudah menganut Islam. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuknya ke Indonesia disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Indonesia dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia tersebut. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan, yaitu sampai ke negeri Cina. Nah, kita akan membahas yaitu masuknya Islam di Malaysia, yang dimana sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Seterusnya, yang terakhir, kita akan membahas yaitu sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam. Sultan Brunei pertama adalah Raja Awang Al-Biatar yang setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Muhammad Shah. Dengan Islam, Brunei mempertegaskan dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Selama penyebaran Islam tahap awal, banyak ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei. Yang sangat terkenal di antaranya adalah Syarif Ali dari Taif, yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei. Kedua, Syarif Ali berikutnya naik tahta sebagai Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425. Darussalam adalah termasuk Arab yang ditambahkannya pada kata Brunei, berarti negeri yang damai, untuk menegaskan Islam sebagai agama resmi negara dan untuk meningkatkan syiarnya. Cukup sekianlah penyampaian materi saya. Jika ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.